واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Kesemuanya adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semuanya wajib untuk mensyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Tiada lain nikmat tersebut harapan daripada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pun demikian nikmat yang diberikan Allah kepada kita pun juga kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hubungan kita langsung kepada Allah atau hubungan kita sesama manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Sudah masuk Dzulhijjah? Sudah masuk? Sudah. Sudah masuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana ada dua hal, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin kita membahas ada sedikit bagaimana menyikapi daripada fenomena atau kejadian yang sudah hampir umum, yaitu haji berhutang atau umroh berhutang, bahkan kurban pun juga berhutang. Bagaimana menyikapi yang demikian ini? Ini adalah satu hal yang pengembangan daripada sisi kemudahan. Yang namanya hutang piutang itu sejak dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, bahkan dari zaman Nabi Musa sudah ada istilah hutang piutang. Maka diatur dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya, ketika ada hutang piutang faktubu, maka tulis, artinya ada administrasinya. Terus bagaimana hukum daripada orang haji atau orang umroh berhutang atau korban? Ketiga hal ini, haji, umroh, dan kurban, adalah merupakan perbuatan yang dinilai dari segi kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh adalah bagi mereka yang ada kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan finansial, atau juga bisa dilihat kemampuan daripada segi mengamankan dirinya dari hal-hal yang membahayakan. Sebab asal muasal haji umroh itu tidak memakai pesawat, berjalan kaki, memakai kendaraan yang seperti onta. Kalau dari
Indonesia ini memakai kapal laut sampai kepada alat transportasi yang canggih. Maka dari sini haji, umroh ataupun kurban itu semuanya adalah liman istata'a, bagi mereka yang mampu. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudh fala yakrabanna musallana." Siapa orang yang punya keleluasaan harta tapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat. Maka dari sini ini asal hukum, asal hukum orang haji, orang umroh, orang kurban, semuanya asasnya kemampuan. Jadi kalau bagi yang tidak mampu, bagaimana? Yang tidak mampu tidak diwajibkan. Makanya dalam rukun Islam itu, rukun Islam ada 5. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Nah terus bagaimana dengan orang yang punya komitmen pingin berangkat haji atau pingin umroh, tapi berangkat dulu bayar belakangan. Begitu juga dengan kurban, karena kurban ini adalah pahalanya besar. Akhirnya ada yang menawarkan, orang-orang kaya yang menawarkan, atau orang yang punya kambing, orang yang punya sapi menawarkan, bagaimana kalau kurban dulu atau umroh dulu bayar belakangan. Ini adalah kejadian-kejadian yang sudah hampir agak umum. Ada bahasanya dana ditalangi dulu, ditalangi dulu oleh orang-orang yang kaya sehingga memakai bahasa bank. Umroh itu sudah memakai bank. Bisa jadi nanti kurban pun juga demikian. Kurban itu pun juga akan ada dana talangan. Ada dana talangan bisa jadi. Yang demikian bagaimana? Boleh-boleh saja. Jadi orang haji berhutang atau umroh berhutang atau kurban berhutang itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena di sana ada akad. Akadnya bagaimana? Akad antara satu dengan yang lainnya, karena ini ibadah, adalah akadnya memang antaradin, sama-sama ridho antara satu dengan yang lain. Satu. Yang kedua, tidak ada unsur tipu menipu. Tidak ada unsur tipu menipu. Sama dengan begini, kalau berangkat bayar langsung di depan 35, dikarenakan ini bayar belakangan jadi 40. Nah ini kajiannya menjadi kajian yang panjang. Begitu juga dengan kurban. Kalau kamu bayar dewek, kurban itu kambing itu harganya 3 juta. Dikarenakan ini ada talangan, bisa kamu bayar nanti 3 bulan 4 bulan jadinya 3.700.000. Ini sudah mengandung wilayah riba. Jadi boleh kita nak melaksanakan haji, umroh atau kurban, ingat hukum awal adalah bagi yang mampu. Maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Hadis sudah jelas. Jadi man kana lahu sa' falam yudh fala yaqrabanna musalla. Siapa orang yang punya keleluasaan harta terus dia tidak berkurban. Tidak berkorban di sini artinya karena ini sanksinya agak berat. Fala yaqrabanna musallana. Maka jangan mendekati tempat sholat saya. Sama dengan siapa orang yang punya harta, dia tidak melaksanakan haji, tidak melaksanakan umroh, maka hati-hati meninggalnya dalam keadaan 2 pilihan. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Artinya bagaimana? Orang yang tidak berkurban di sini tidak bisa langsung dihukumi, kamu tidak boleh dekat dengan tempat sholatnya Nabi. Artinya orang yang tidak berkurban dalam harta yang luas itu ada indikasi dia benci dengan syariat kurban. Jadi bunuh kurban.
Nah, yang seperti ini fala yaqrabanna musalla. Jadi bukan berarti tahun kemarin sudah kurban, tahun ini tidak kurban karena sementara dia kaya, terus dikategorikan termasuk orang yang tidak boleh mendekati tempat, tidak demikian. Orang yang tidak mengindahkan daripada syiar Islam. Sama tadi kalimat kurban itu dari gunung melemak wong. Nah yang demikian ini termasuk orang yang ingkar terhadap anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, andaikan terjadi sampean pernah ada ditawari orang untuk umroh, berangkat dulu, bayar belakangnya, ini akadnya harus jelas. Begitu juga dengan kurban. Ya, kalau kurban umpamanya ada orang yang mentalangi dulu, ya, ini akadnya pun juga harus jelas. Yang dikhawatirkan adalah ketika dia berangkat umroh, ya, umroh sudah selesai, nyampe di pesawat, meninggal dunia. Yang tanggung jawab siapa? Begitu juga dengan kurban. Ketika kurban sudah disembelih, ya sudah disembelih, belum waktunya bayar, orang ini meninggal dunia, maka yang tanggung jawab siapa? Terus bagaimana hukum daripada orang yang berkorban atau umroh sementara dia bukan daripada harta yang dia miliki? Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi ingat, haji, umroh dan kurban ini adalah asal muasal hukumnya man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang punya kemampuan, kalau tidak mampu maka jangan memaksakan diri. Makanya Nabi itu menganjurkan kalau tidak mampu dewean, maka satu sapi kamu jadikan 7 orang. 7 orang. Ada lagi pertanyaan, boleh tidak satu sapi 6 orang? Boleh tidak satu sapi 5 orang? Yang tidak boleh satu sapi 8 orang. Kalau dia 6, 5, 4 atau bahkan 2 orang itu boleh. Makanya 2.500.000 arisan kurban, ya, andaikan ada orang saya hanya punya duit 2 juta. Ada orang kaya di situ yang biarlah aku lebihkan punya aku 3 juta, itu tidak jadi masalah. Jadi tidak harus sama. Ya, andaikan ada orang saya pengen ikut kurban cuma duit saya cuma 1 juta, ya nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah satu sapi 8 orang. Tapi kalau satu sapi 6 orang boleh, asalkan uang yang dipakai untuk beli sapi cukup. Ya, atau satu orang kaya mengorbankan untuk 7 orang. Ini ada tetangga saya ini fakir umpamanya, ada 7 orang masih hidup, ya masih hidup, maka nawaitu aku kurbankan untuk orang-orang yang hidup. Baik, itu sekilas saudara-saudara sekalian, maka pesan daripada syariat, ya, hukum awal haji, umroh dan kurban adalah bagi yang mampu. Kalau berhutang silakan dipikir-pikir ulang bagaimana pandangan dalam hukum Islam. Baik, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas tentang hal-hal yang lain, bagaimana kalau berkurban memakai uang rogel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.